Pengaruh media sosial tidak bisa kita abaikan dalam membentuk persepsi kita tentang kesuksesan. Di era digital ini, kita seringkali disuguhkan gambar-gambar kehidupan glamor para selebriti, influencer, dan orang-orang kaya lainnya. Mereka tampil dengan rumah mewah, mobil sport, pakaian branded, dan liburan ke destinasi mancanegara. Semua itu secara tidak langsung menanamkan ide bahwa memiliki banyak uang adalah tanda keberhasilan. Kita melihat mereka sebagai orang yang telah berhasil dalam hidup karena mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Budaya konsumerisme juga turut memainkan peran besar. Dalam masyarakat yang mementingkan materi, memiliki banyak barang dianggap sebagai tanda kebahagiaan dan kepuasan hidup. Iklan-iklan di televisi, internet, dan media lainnya terus-menerus memberitahu kita bahwa kita akan lebih bahagia jika kita memiliki lebih banyak uang. Semua ini menciptakan ilusi bahwa kesuksesan bisa diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki. Pengaruh lingkungan dan pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa sukses berarti memiliki pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, dan kemampuan untuk membeli apa yang kita inginkan. Orang tua, guru, dan lingkungan sekitar seringkali menekankan pentingnya pencapaian materi. Kita didorong untuk belajar keras, mendapatkan nilai tinggi, dan mengejar karir yang menguntungkan secara finansial. Dalam banyak budaya, memiliki rumah sendiri, mobil, dan tabungan yang cukup dianggap sebagai tanda-tanda kesuksesan. Namun, mengukur kesuksesan dari kekayaan memiliki konsekuensi tersendiri. Salah satunya adalah stres dan tekanan yang tinggi. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih kaya, kita bisa merasa tertekan dan tidak pernah puas. Stres ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Kita mungkin ngerasa harus bekerja lebih keras, mengorbankan waktu bersama keluarga, dan bahkan mengabaikan kesehatan kita demi mencapai standar kesuksesan yang kita anggap benar. Selain itu, fokus pada kekayaan bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan sejati. Kita bisa saja memiliki banyak uang, tapi tetap merasa hampa jika kita mengabaikan aspek-aspek lain yang juga penting untuk kebahagiaan, seperti kesehatan, hubungan sosial, dan kesejahteraan mental. Banyak orang kaya yang ternyata tidak bahagia karena mereka merasa terisolasi, tidak memiliki hubungan yang bermakna, atau selalu merasa tidak pernah cukup. Selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih kaya juga bisa menurunkan rasa percaya diri dan menyebabkan perasaan tidak pernah cukup. Kita mungkin ngerasa iri atau cemburu melihat orang lain yang tampaknya lebih berhasil. Perasaan ini bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan membuat kita ngerasa terasing. Kesuksesan sejati bukanlah sesuatu yang bisa diukur hanya dari jumlah uang di rekening bank atau kekayaan materi. Kesuksesan sejati adalah tentang keseimbangan, kepuasan batin, dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesuksesan bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri. Misalnya, seorang dokter yang memiliki karir cemerlang, tapi juga meluangkan waktu untuk keluarganya, menjaga kesehatannya, dan melakukan hobi yang disukainya, itu bisa dianggap sukses. Orang yang mampu menyeimbangkan semua aspek ini mungkin lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka daripada seseorang yang hanya fokus pada pekerjaan dan uang. Kesejahteraan emosional dan mental juga merupakan bagian penting dari kesuksesan sejati. Memiliki kedamaian batin, merasa puas dengan apa yang dimiliki, dan mampu mengelola stres adalah tanda-tanda kesuksesan yang tidak selalu berkaitan dengan uang. Contohnya, seorang guru yang tinggal di rumah sederhana tapi merasa damai, puas, dan bahagia dengan pekerjaan dan hidupnya, itu bisa dianggap sukses. Orang yang bahagia dengan hidupnya dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, itu bisa dianggap sukses. Meskipun mereka mungkin tidak kaya raya, hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas juga merupakan bagian penting dari kesuksesan. Dukungan sosial yang kuat bisa memberikan kebahagiaan yang lebih daripada materi. Misalnya, seseorang yang memiliki banyak teman, keluarga yang mendukung, dan merasa dihargai di komunitasnya bisa merasa lebih sukses daripada seseorang yang memiliki lebih banyak uang, tapi tidak memiliki hubungan yang bermakna. Memiliki teman yang bisa diandalkan, keluarga yang mendukung, dan komunitas yang peduli bisa membuat kita merasa lebih berarti dan puas dengan hidup kita. Pencapaian pribadi juga merupakan tanda kesuksesan. Meraih tujuan pribadi, baik itu dalam karir, hobi, atau perkembangan diri, adalah bagian dari kesuksesan. Ini bisa berupa belajar hal baru, membantu orang lain, atau mencapai mimpi yang kita impikan sejak lama. Misalnya, seseorang yang berhasil memulai bisnisnya sendiri, itu juga bisa merasa sukses. Menjadi sukarelawan di komunitas, itu juga bisa merasa sukses. Atau belajar keterampilan baru yang selalu diinginkannya, juga bisa merasa sukses. Pencapaian ini memberikan rasa bangga dan kepuasan yang tidak bisa diukur dengan uang. Kesuksesan sejati juga mencakup memberikan dampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar.
Seseorang yang menggunakan waktu, tenaga, dan sumber daya mereka untuk membantu orang lain atau membuat perubahan positif dalam masyarakat bisa dianggap sukses. Misalnya, seorang filantropis yang mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak kurang mampu, atau seorang aktivis yang berjuang untuk keadilan sosial adalah contoh orang-orang yang sukses dengan cara mereka sendiri. Pada akhirnya, kesuksesan sejati adalah tentang merasa puas dan bahagia dengan diri sendiri dan hidup kita. Ini tentang menghargai apa yang kita miliki, menikmati perjalanan hidup, dan merasa bangga dengan siapa kita. Tidak ada definisi kesuksesan yang universal, karena setiap orang memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda. Yang terpenting adalah menemukan apa yang membuat kita bahagia dan merasa berhasil, dan berusaha untuk mencapainya tanpa merasa tertekan oleh standar orang lain. Sekarang, penting untuk diingat bahwa mengejar kesuksesan finansial bukanlah hal yang buruk. Uang memang penting dalam kehidupan kita. Dengan uang, kita bisa memenuhi kebutuhan dasar, memberikan keamanan finansial, dan menikmati kenyamanan hidup. Uang juga bisa digunakan untuk membantu orang lain, berinvestasi dalam pendidikan, dan mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menyeimbangkan pencapaian finansial dengan aspek-aspek lain dalam hidup kita. Mengejar kesuksesan finansial seharusnya tidak berarti kita mengorbankan kesehatan, hubungan, atau kebahagiaan kita. Penting untuk tetap menjaga keseimbangan. Misalnya, bekerja keras untuk mencapai tujuan finansial itu bagus, tapi jangan sampai kita lupa meluangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, atau menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman. Keseimbangan ini membantu kita menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memberikan kebahagiaan yang lebih holistik. Penting juga untuk memiliki tujuan yang jelas dan realistis. Menetapkan tujuan finansial yang spesifik seperti menabung untuk membeli rumah, membayar utang, atau merencanakan pensiun bisa memberikan motivasi dan arah yang jelas. Fokuslah pada apa yang benar-benar penting bagi kalian dan keluarga, dan ciptakan rencana yang bisa membantu mencapai tujuan tersebut tanpa mengorbankan aspek lain dalam hidup. Belajar mengelola keuangan dengan bijak juga merupakan bagian penting dari mencapai keseimbangan. Memiliki rencana anggaran, menabung secara teratur, dan berinvestasi dengan cerdas bisa membantu kita mencapai keamanan finansial tanpa harus merasa tertekan. Selain itu, penting juga untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur bisa membantu kita merasa lebih puas dan bahagia, meskipun mungkin kita belum mencapai semua tujuan finansial kita. Jadi, kesuksesan bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita punya atau seberapa tinggi jabatan kita. Kesuksesan sejati adalah tentang mencapai keseimbangan dalam hidup, menemukan kebahagiaan, dan merasakan kepuasan dan berbagai aspek kehidupan kita. Menghargai kesehatan, merawat hubungan dengan orang-orang tercinta, dan tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki adalah kunci utama. Bayangin, hidup yang harmonis di mana kita bisa menikmati pencapaian finansial tanpa mengorbankan kebahagiaan pribadi. Hidup yang seimbang di mana kita merasa damai, puas, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Menurut kalian, apa sih definisi kesuksesan yang sebenarnya? Apakah kesuksesan hanya tentang kekayaan materi atau ada aspek lain yang lebih penting dalam hidup kalian? Coba deh, tulis di kolom komentar. Oke, gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.